Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvi Mandasari. Perkenalkan, nama saya Ezurina Devianti. Perkenalkan, nama saya Gita Valentinide. Perkenalkan, nama saya Hot Moline Baho. Perkenalkan, nama saya Putri Sri Bunga Hati Jendrata. Perkenalkan, nama saya Widya Evelyn Pasaribu. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Falsafah Pendidikan Luar Sekolah. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari falsafah pendidikan. Jadi, apa sih falsafah pendidikan itu? Falsafah pendidikan ini merupakan bagian dari falsafah umum. Falsafah pendidikan ini berupaya untuk memahami pendidikan secara keseluruhan, menginterpretasikannya berdasarkan konsep umum yang akan menjadi bimbingan, baik itu dalam memilih dan juga menentukan tujuan pendidikan, maupun memilih dan merumuskan kebijakan pendidikan tersebut. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Maulina Baho. Saya akan menjelaskan tentang permasalahan pendidikan luar sekolah. Permasalahan pendidikan luar sekolah secara filsafat berkaitan dengan 4 hal. Yang pertama, hakikat kehidupan baik yang menjadi rujukan kemana pendidikan luar sekolah harus ditujukan. Artinya di sini adalah pendidikan luar sekolah harus memiliki sebuah ide atau rencana agar mencapai tujuan yang positif dan mencapai tujuan yang memuaskan. Yang kedua adalah hakikat manusia yang menjadi peserta didik atau warga belajar. Artinya di sini adalah para pendiri pendidikan luar sekolah harus menjalin komunikasi dengan masyarakat dan harus mengetahui apa saja yang dibutuhkan agar pendidikan luar sekolah bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga adalah hakikat masyarakat itu sendiri dikaji berdasarkan 2 alasan pokok. Yang pertama, masyarakat merupakan masukan lingkungan, dan yang kedua adalah masyarakat umumnya menerima akibat dari upaya pendidikan luar sekolah. Yang keempat adalah hakikat kenyataan atau realitas. Hakikat kenyataan atau realitas terdiri atas 2. Yang pertama adalah kenyataan yang disepakati. Kenyataan yang disepakati artinya kenyataan yang terjadi adanya komunikasi antara kedua belah pihak sehingga timbullah sebuah kesepakatan yang menjalin sebuah keharmonisan. Yang kedua adalah kenyataan yang dialami. Kenyataan yang dialami adalah kenyataan yang terjadi karena kesalahan dalam menyusun rencana atau ide dan kurangnya informasi sehingga pendidikan luar sekolah berjalan dengan tidak baik. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai materi penopang falsafah pendidikan luar sekolah. Penopangnya itu ada 3. Yang pertama, falsafah idealisme. Dalam falsafah ini, pendidikan luar sekolah harus dapat mendinamisasikan 2 hal. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan keakraban peserta didik terhadap potensi rohania yang dimilikinya. Yang kedua, mengembangkan hubungan yang selaras antara unsur rohania peserta didik dengan lingkungannya. Maka pendidik itu harus dapat mengembangkan unsur rohania yang ada dalam diri peserta didik, yaitu dengan cara mengajari dan membimbing hal-hal yang berkaitan dengan agama, agar unsur rohania yang dimiliki peserta didik tersebut dapat berkembang secara baik. Yang kedua, falsafah realitisme. Dalam falsafah ini, pendidikan luar sekolah harus dapat membuat bahan-bahan ajaran yang memungkinkan agar peserta didik dapat memahami lingkungannya secara tepat. Misalnya itu pendidik itu harus membawa anak-anak ke tempat-tempat umum, misalnya ke kebun binatang, agar peserta didik dapat memahami binatang apa saja yang ada di lingkungannya atau bahkan di Indonesia. Atau juga pendidik dapat membawa peserta didik ke taman agar peserta didik dapat belajar menyatu dengan lingkungannya dan dapat belajar mengenai lingkungan sekitarnya. Dan yang ketiga itu ada falsafah pragmatisme. Dalam falsafah ini, pendidikan luar sekolah terdiri dari berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan pendidikan luar sekolah harus bersifat terbuka dan dapat disusun secara rasional berdasarkan kenyataan yang dihadapi, seperti meningkatkan dan mengembangkan kualitas manusia. Tujuan ini dapat dicapai dengan pendidik harus dapat membimbing, mengajari dan melatih peserta didik sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensi, kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemikiran mengenai falsafah kerja pendidikan luar sekolah. Baik, pemikiran mengenai falsafah kerja pendidikan luar sekolah didorong oleh 4 dorongan. Dorongan yang pertama didorong dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah
apa itu pendidikan luar sekolah? Pertanyaan kedua, bagaimana cara kita untuk melaksanakan pendidikan luar sekolah? Pertanyaan yang ketiga, hal baik apa yang dapat kita lakukan untuk menjalankan pendidikan luar sekolah? Nah, dengan adanya pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka pendidikan luar sekolah mampu untuk mengetahui mana yang layak dan mana yang baik yang dapat dia tetapkan untuk mampu mencapai tujuan. Baik, dorongan yang kedua adalah mengetahui pentingnya filosofi. Artinya adalah bahwa pendidikan luar sekolah harus mengetahui arti hakikat dari pendidikan luar sekolah, sehingga ia mampu membangun interaksi antara dia dengan anak didiknya. Baik, dorongan yang ketiga adalah perlu memahami apa itu hubungan dari pendidikan luar sekolah dengan masyarakat yang disebut sebagai indungnya. Artinya bahwa pendidikan luar sekolah ini tidak dapat dilepaskan dan tidak dapat dijauhkan dari masyarakat. Karena pendidikan luar sekolah ini mempelajari bagaimana hubungan kita dengan masyarakat di sekitar kita. Dorongan yang keempat adalah falsafah kerja pendidikan luar sekolah sangat bergantung atau berhubungan dengan pribadi dari pendidiknya. Artinya hal ini dapat melandasi bagaimana wawasan dan cara berpikir kita tentang warga di sekitar kita. Karena dengan pribadi pendidik ini, kita mampu mencontoh dan mengetahui apa hal-hal yang dia beritahu kepada kita, sehingga kita mampu menilai bagaimana masyarakat itu dan bagaimana diri kita sendiri. Itu adalah dorongan-dorongan mengenai pemikiran falsafah kerja pendidikan luar sekolah. Nah, yang selanjutnya adalah pengkajian mengenai falsafah kerja dari pendidik luar sekolah. Yang pertama adalah panduan mengenai wawasan belajar. Artinya adalah bagaimana panduan atau bagaimana wawasan pendidik itu tentang pendidikan luar sekolah. Dia harus memiliki wawasan yang sangat luas agar ia mampu memberikan pembelajaran kepada anak didiknya. Yang kedua adalah tujuan pendidikan. Pendidik juga harus mengetahui apa tujuan dan apa hal yang ia harus capai dalam mendidik anak didiknya. Baik, kajian yang ketiga adalah proses belajar. Setiap pendidik juga harus mengetahui dan harus menerapkan proses belajar itu dengan baik dan benar, sehingga tujuannya dapat tercapai dengan baik dan dapat tercapai dengan sempurna. Nah, dengan kita mempelajari pemikiran mengenai falsafah kerja pendidikan luar sekolah ini, kita mampu mengetahui bagaimana karakter maupun bagaimana cara pendidik itu untuk mencapai tujuan dan untuk mengajarkan anak-anak didiknya. Nah, dengan adanya falsafah pendidikan ini juga mampu membantu warga maupun diri kita sendiri agar lebih mandiri untuk menyelesaikan masalah kita sendiri. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pertimbangan filosofik mengenai proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar dalam kegiatan pendidikan luar sekolah tidak dapat dilepaskan dari teori belajar yang dianut. Pertimbangan-pertimbangan mengenai proses belajar mengajar dapat mengikuti alternatif-alternatif berikut. Poin pertama yaitu transmisi pengetahuan, di mana hubungan antara pendidik dengan warga negara belajar, interaktif, monolog, dialog, serta bentuk-bentuk kombinasinya dengan melihat kepentingan serta kebermanfaatan dari bentuk hubungan tersebut. Poin yang kedua, metode atau cara pendidikan mengajar. Dalam metode ini, kita harus melakukan metode yang layak untuk dilakukan dalam mengajar agar si pendidik tadi lebih mendapat wawasan yang tinggi. Poin ketiga, pemilihan tipe proses belajar tertentu. Dalam poin ini dijelaskan bahwa pemilihan tipe proses belajar tertentu itu sangatlah perlu kita lakukan, dikarenakan dengan memilih pembelajaran tipe proses tertentu itu kita dapat mengembangkan pengetahuan yang kita ketahui. Yang terakhir, tentang pembahasan mengenai pemikiran filosofis kerja gaji pendidik luar sekolah. Yang pertama, pendidikan filosofis bagi pendidikan luar sekolah diperlukan, bahkan keharusan. Artinya, pendidik itu harus memiliki pemikiran-pemikiran filosofis yang memberikan landasan dan pegangan kerja bagi pendidik luar sekolah dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Yang kedua, pendidik luar sekolah dalam melaksanakan tugasnya menggunakan pandangan hidup tertentu, yang artinya bahwa
pendidikan harus berpegang pada nilai-nilai normatif. Yang ketiga, diakui bahwa dewasa ini terdapat banyak aliran filsafat pendidik luar sekolah, yang artinya pendidik dapat memiliki sikap tertentu, yaitu yang pertama, pendidik dapat memilih salah satu aliran filsafat, baik secara sebagian atau keseluruhan. Yang kedua, pendidik dapat melakukan abstraksi beberapa aliran sampai secara efektif. Yang ketiga, pendidik dapat saja melalui proses analitik menganalisis berapa aliran filsafat. Jadi, saya akan menarik kesimpulan mengenai pemikiran falsafah bagi pendidikan luar sekolah. Yang pertama, bahwa pemikiran falsafah ini bagi pendidik luar sekolah diperlukan, bahkan merupakan keharusan, karena pemikiran-pemikiran falsafah ini memberikan landasan dan juga pegangan bagi pendidik luar sekolah dalam melaksanakan program dan juga kegiatannya. Yang kedua, pendidik luar sekolah dalam melaksanakan tugasnya itu selalu menggunakan pandangan hidup tertentu. Hal itu berarti bahwa pendidikan harus berpegang pada nilai normatif, di mana nilai itu tersebut akan selalu menuntut dan mengarahkan pendidik luar sekolah dalam melaksanakan program dan juga kegiatannya. Lalu, yang ketiga, ada pendekatan tradisional. Nah, pendekatan ini dalam pendidikan luar sekolah telah diakui sebagai tidak ilmiah, karena telah disepakati oleh para pendidik luar sekolah bahwa dalam memecahkan permasalahan sehubungan dengan pendidikan luar sekolah harus menggunakan pendekatan ilmiah, serta akan menjernihkan pemikiran dalam nilai-nilai hakiki yang menjadi harapan masyarakat di mana program pendidikan luar sekolah ini dilakukan. Lalu, yang keempat, diakui bahwa di dunia ini banyak terdapat aliran falsafah, serta menghadapi banyaknya aliran falsafah tersebut. Pendidikan luar sekolah harus memiliki sikap tertentu. Antara lain, yang pertama itu, pendidik dapat memilih salah satu aliran falsafah. Yang kedua, pendidik dapat melakukan abstraksi beberapa aliran falsafah secara selektif. Dan yang ketiga, pendidik dapat memilih salah satu aliran falsafah tertentu secara situasional. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, karena kesalahan itu datang dari diri kita sendiri, dan kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Guru dan juga teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video presentasi kami. Selamat siang dan terima kasih.